Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ini gue mau kasih breaking news ya. Jadi hari ini telah di-launching oleh Sir Jim Ratcliffe ya, juga sebagai pembuka, desain gambar stadion Manchester United yang baru, stadion Old Trafford yang baru. Jadi bisa aja ya ketika semalam udah wawancara, terus Sir Jim Ratcliffe, manajemen United, Glazer melakukan gebrakan gitu ya untuk menenangkan para fans. Gini ya, gue coba kasih latar belakang dulu ya. Kita nggak bisa pungkirin ya, Glazer dan Sir Jim Ratcliffe itu adalah pebisnis yang handal. Dalam arti nggak mungkin mereka itu sudah dalam posisi seperti itu. Sir Jim Ratcliffe orang terkaya di Inggris, si Glazer family juga salah satu orang terkaya di Amerika ya. Mereka nggak mungkin istilahnya nggak selalu berpikir dua langkah ke depan ya, karena itulah mereka bisa menjadi pebisnis yang handal ya. Pebisnis itu selalu bisa mencari celah-celah bagaimana menutup segala kemungkinan-kemungkinan atau risiko-risiko yang ada. Jadi ya dengan prestasi Manchester United yang lagi menurun ini, terus kemudian terjadi unjuk rasa kemarin yang cukup besar juga, rasa pesimis terhadap klub dan pemilik dari para fans seluruh dunia, dia manfaatkan nih momen itu untuk meredam ya segala kegaduhan yang terjadi di arus bawah gitu. Nah itulah makanya kadang ya bukannya gimana ya, bukannya menjadi ya ini fakta gitu loh. Kadang orang yang kayak gitu ada aja nemu jalan gitu. Nah dengan ini kan sebenarnya menghilangkan atau meredakan ya suara-suara dari arus bawah, suara-suara yang memprotes dan menginginkan Glazer itu pergi. Bahkan kalau ada juga yang udah nggak percaya, termasuk gue ya, 40% kepercayaan gue terhadap Ineos. Dikeluarkanlah berita ini, desain stadion ini untuk memperlihatkan atau untuk bikin fans itu ya berbunga-bunga lah, sedikit menyenangkan gitu, dikasih gula-gula dulu gitu ke kita gitu kan. Nih gue mau bikin stadion baru nih, tuh desainnya. Jadi di launching ya di stadion baru ini, yang dimana rencananya the new Old Trafford ini ya itu tetap dibangun di daerah Old Trafford. Jadi kayak ya Old Trafford kan kayak daerah Senayan lah, jadi masih deket dengan stadion yang lama di daerah situ, dengan kapasitas 100.000 stadion dan akan menjadi stadion terbesar di Inggris, di UK. Project ini ya, ini baru project ini ya, memberikan potensi tambahan income 7,3 miliar pound per tahun untuk ekonomi dan sosial di Inggris ya. Ya lo kalau udah ngebawa duit masuk ke dalam ya berarti kan efeknya adalah ke sosial dan ekonomi ya, benefitnya ya, nggak hanya di khususnya sih di region Manchester gitu loh. Apa efek sosialnya? Yaitu bisa menciptakan 92.000 lapangan pekerjaan baru serta menciptakan 17.000 rumah baru, perumahan baru ya, dan akan membuat kunjungan wisatawan gitu ya, atau pengunjung sebanyak 1,8 juta orang per tahun ya, kalau proyek ini berjalan nantinya. Jadi dikasih lihatlah gambarnya, memang tidak seperti stadion-stadion seperti yang biasanya ya, yang bentuknya kayak JIS lah atau Bernabeu sama Allianz tuh sama tuh kan bentuknya kan, sama JIS tuh yang oval begitu kan, ketutup gitu.
Nah, ini bentuknya ada ovalnya, cuman dia ada atapnya lagi tambahan yang bentuknya ada ujung segitiganya gitu loh. Tiang tinggi gitu. Tiang tinggi ada berjumlah 3 gitu. Yang dimana itu diinspirasikan dari trisulanya lambang Manchester United tuh. Nah, master plan ini ya udah dikasih lihat nih. Nanti rencananya kenapa ada atapnya itu, sehingga nanti di sekitar stadion itu kayak buat atap menjadi public space ya. Entah arena bermain, arena nonton bersama, nobar, kafe-kafe segala macam gitulah ya, taman, jadi public space lah. Banyak yang bilang ini kenapa bentuknya kayak sirkus. Gue juga pertama kali ngeliat ya, ini kok kayak tenda sirkus ya. Terus ternyata ada filosofinya gitu. Itu menunjukkan 3 tridennya Manchester United gitu. Nah, ya memang Old Trafford ini kan udah 115 tahun ya, Old Trafford yang lama ya. Belum ada sih kejelasan apakah akan dirubuhkan, atau ada beberapa ide yang mengatakan ya udah jadi stadionnya tim umur 21 youth, atau jadi stadionnya tim women gitu, atau ya mungkin dibikin situ tetap ya sebagai ya mungkin museum lah ya, atau heritage itu ya, atau warisan budaya gitu. Nah, pembangunan ini memang sepertinya akan dibiayai dengan swasta, dan juga ada seperti yang tadi gua bahas di wawancaranya Sir Jim Ratcliffe, ada bantuan sokongan atau dari pemerintah UK, the government, karena akan menjadi proyek terbesar di Eropa gitu loh ya. Nah, dengan regenerasi ini, stadion baru yang akan dibangun ya, pastinya harusnya sih membuat rasa fans itu pengen menjadi datang ke Old Trafford baru ya. Walaupun sih takut-takutnya nih kalau Old Trafford lama dirubuhkan, harusnya sih kita cepet-cepet nih ke Manchester nih ya untuk mengunjungi Old Trafford. Gue sendiri justru belum ke Old Trafford loh. Santiago Bernabeu lama udah. Yes, Bernabeu kan cuma itu doang kan, cuma direnovasi doang. San Siro, Italia semua, Ajax, Milan, udah gue datengin gitu. Paris Saint-Germain, Parc des Princes, tuh udah gue datengin. Cuman Old Trafford doang malah justru belum. Nah, Stadion Old Trafford ini dibangun oleh Foster Architect and Partners. Jadi chairman-nya, CEO-nya itu namanya Lord Norman Foster. Kalau dibilang, ada yang bilang kok bangunannya begini sih gitu ya, gue nggak tahu sih, mungkin lu lebih pinter dalam soal arsitek ya, karena si Norman Foster ini adalah firma arsitek terkenal. Dia yang membangun dan bikin istilahnya bentuk ya yang harus sama gitu Apple Store di seluruh dunia, dan juga Apple Park di Amerika, dan banyaklah dia gedung-gedung yang dia bikin gitu ya, itu banyak gitu ya, gedung parlemen di Inggris, terus HSBC building di Hong Kong, banyak lah, lo bisa cari, bisa googling, itu mereka emang terkenal gitu loh untuk membangun kantor Alibaba yang di Shanghai, itu juga semua tuh dibangun sama dia. Nah, si Lord Foster ini bilang bahwa ini akan dibangun dengan cepat ya. Stadion ya, itu biasanya akan memakan waktu 10 tahun. Stadion semegah ini nih, dengan megahnya seperti ini ya, dengan arsitektur seperti ini biasanya 10 tahun dia bilang. Tapi kita percepat menjadi 5 tahun. Berarti 2030 paling cepat, atau paling lama 2030 paling cepat, atau paling lama 2032 stadion ini selesai. Ini menurut langsung nih si arsiteknya nih, si Norman Foster nih.
Dia bilang bahwa ya bentuknya seperti itu karena terinspirasi dari masa lalu ya. Di Manchester United itu dulu kan park ya, tempat para pekerja, yang dimana si kakeknya dia itu bapaknya dia itu juga merupakan pekerja pabrik. Jadi kan dulu di sekitar Old Trafford itu pabrik kan. Dan bapaknya si Norman Foster ini dulu pekerja di pabrik Manchester situ, Metropolitan Workers namanya, daerah Manchester situ. Dan dia berkata bahwa simbol yang tiga tiang tenda itu nanti akan panjangnya setinggi 200 meter dan bisa dilihat dari kejauhan dalam jarak 40 km. Wah, bagus banget. Dan akan menjadi global destination ya. Terus dia juga bilang bahwa stadion ini bisa membangun daerah lingkungan sekitar serta membentuk atau membangun kota Manchester menjadi kota yang berkembang pesat, ya, yang tidak seperti dengan kota-kota lain. Nah, semua fasilitas-fasilitasnya dengan menggunakan energi matahari, menggunakan air dari hujan, wah teknologinya pokoknya ini deh. Dan atapnya itu akan berfungsi seperti payung. Nah, terus untuk biaya gimana nih? Nah, biayanya itu sebesar 2 miliar pound sterling yang dimana akan diambil dari pihak swasta dan mungkin sokongan dari dari pemerintah UK. Tanya nih, si ini dibilang kok bisa cepat 5 tahun ya, karena nanti Manchester United itu kan sebenarnya Manchester United kan nggak di pinggir laut, nggak kayak Liverpool ya. Cuman dia tuh ada sungai besar. Nah, nanti pembangunannya itu melalui kanal Manchester itu tuh, Manchester Ship Canal itu, serta nantinya akan dibangun public transportasi yang bisa menjangkau stadion dengan gampang. Jadi nggak ada lagi tuh bentuk lama stadion yang kalau kayak Senayan lah, stadion terus pinggirannya parkiran mobil gitu, nggak ada. Jadi stadion pinggirannya itu public space buat anak-anak bermain, taman bermain, nonton ya kayak gitulah. Itulah project yang jangka panjang. Nah, jadi ya ada nada skeptis, nada pesimis sih pasti ada ya dari fans ya, dari berbagai sosial media juga. Ini udah jadi trending topik nih, coba tuh. Manchester United bikin stadion aja, nge-launching stadion ya. Jadi trending topik. Kurang terkenal apa coba? Ya nada pesimis ada lah. Ya ini mainnya di Championship nih. Atau ada yang bilang, oh iya sih tendanya di sirkus ya, soalnya isinya banyak badut semua di dalam situ. Ya whatever ya. Jadi ya menurut gue sih ini adalah bener-bener kelihayan atau kecerdikan si Sir Jim Ratcliffe sama Glazer yang benar-benar seorang pebisnis handal. Dia mengeluarkan launching ini pada saat fans itu lagi turun-turunnya nih supportnya terhadap manajemen, terhadap klub menjadi lagi skeptisnya, lagi pesimisnya nih. Dan dia berharap ya banyak juga sih fans yang akhirnya, oh bagus ya stadionnya, wah luar biasa klub kita, katanya miskin tapi kok bisa bangun stadion. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ya selamat, semoga ya 5 tahun lagi stadion barunya terjadi benar. Semoga juga kita yang di sini termasuk fans United Identity ya, pengunjung channel United Identity, dan gue semoga bisa ke Old Trafford sebelum, ya mudah-mudahan sih nggak dirobohin ya, sayang jadi warisan. Udah 115 tahun itu stadion. Oke, kita doakan aja biar kita dapat rezeki bisa ke Old Trafford, baik yang lama maupun yang baru. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.